Sing palamas. Sing palamas. Nek sing ijoan betina. Sing ijo betina. Itu ya konslet semua dua. Ceritanya gimana Mbok? Ceritanya Mas aku Mbok menawa aku iso berguru sama jenengan. Wah, ya keliru nek iki kok. Tidak. Saya kan pemain vector. Loh, gini. Enggak semua orang punya pengalaman yang sama. Caranya jenengan mungkin sama cara saya beda. Yang saya ambil bukan jenengan lebih jago atau saya lebih jago enggak. Tapi yang saya ambil itu konsepnya jenengan cara garap gimana, saya pengen cari pemahamannya. Sebenarnya itu yang tak cari. Bukan masalah jenengan lebih jago atau saya lebih jago enggak. Karena tiap orang itu bukan masalah dia lebih pintar enggak, cuma dasar pengalaman. Udah. Dasar pengalaman itu loh Mas. Jadi nggak bisa disamakan. Dan kalau itu diterapkan, kalau itu diterapkan belum tentu jadi lagi. Karena mungkin karakter burungnya beda. Gitu loh. Ngerti maksudnya ya Mas ya? Lah dulu ceritanya awalnya sing ijo itu jantan. Yang hijau betina, yang jantan yang palamas, yang tak tanyakan konsultasi sama Mas Kiki. Mas ini kok burung saya itu kayak gini tuh gimana? Jadi di satu rumah dua konslet muncul ya, jantan dan betina. Itu satu rumah, lokasi. Satu rumah. Wih, keren. Ceritanya ya Mas dulu awalnya, kalau yang jantan dulu, dari yang jantan dulu. Ceritanya yang beli dari kan, mana? Itu kan dari bahan. Dari kecil kan tak rawat. Terus tak mainin buat PAUD. Tak ajar di PAUD. Oh, diajar di PAUD. Ajar di PAUD kan. Jadi player untuk PAUD dia berapa lama itu? 3 bulan. Untulannya? Enggak saya untulin. Oh, single total. Itu single. Itu jalan posisinya. Posisinya jalan. Ngapunten Mas, jenengan mulai start main mulai umur berapa itu dengan posisi single PAUD itu? Umur ya saya tuh ngelatih itu bahan itu sekitar 3 bulan. 3 bulan kurang saya udah latih. Jadi belum ada 3 bulan sudah dilatih ke lapangan. Jadi mecah millet umur seminggu. Itu saya ajak jalan ke lapangan. Kalau udah respon sama gantangan saya ikutin. Oh, tapi langsung jalan apa nunggu berapa hari atau nunggu berapa bulan dia langsung start gantangan bisa juara? Ya, tapi kan kalau saya responnya, kalau dia responnya bagus langsung tak gantang. Nanti kalau kerjanya semakin dia respon tak gantang terus. Tapi waktu itu langsung jalan apa enggak? Langsung jalan di BNR langsung nomor 1 itu. Wih, berarti memang dasar PAUD juga ya Mas ya? Memang dasarnya memang dia memang mungkin fighternya, tarungnya atau istilahnya burungnya karakternya memang bagus ya, mentalnya ya. Itu dulu perawatannya ya Mas? Nek PAUD dulu. Lah ya cuma biasa. Kalau mau berangkat tak kasih. Enggak, settingan dari pagi nih. Kita ngomongin settingan biar teman-teman ini pada tahu. Sebelum berangkat tak suruh mandi sendiri. Oh, enggak harian. Settingan harian sih ya. Biasanya perawatan harian. Kalau harian kan saya mau ke lapangan. Sistemnya tempel. Oh, sistemnya tempel. Campur tapi campur dewasa betina jantan rendeng semua. Terus mandinya yo kalau saya enggak setiap hari tak suruh mandi enggak maksudnya suruh mandi itu semprot apa saya suruh mandi sendiri. Sendiri. Jadi intinya air cuma ganti baru gitu ya. Masalah mau mandi mau enggak terserah gitu ya. Terus untuk pakannya apa Mas dulu Mas? Masih ingat enggak? Kalau saya dari dulu kiloan. Kiloan maksudnya kiloannya apa aja? Millet putih sama biasa sama kenarisit. Oh, cuma millet putih sama kenarisit. Jadi nyel millet putih sama kenarisit ya, enggak pakai tinggi. Enggak pakai. Doping. Enggak. Jamu sama sekali enggak pakai. Vitamin enggak. Suntik. Ampun, sumpah saya enggak pakai kayak gitu. Oh, makanya. Terus. Gojek ya Mas, jangan diambil. Iya. Siapa tahu jenengan punya doping rahasia. Disimpan kan aku enggak tahu. Iklan. Minum dulu Mas. Oh, iki ngene-ngene Mas Dwi iki master janitor meng raketo. Iya. Kadang-kadang orang itu cuma enggak muncul di permukaan. Karena emang apa ya? Pemain factor real. Iya. Dan orang konslet yang bener. Sorry lo ya. Wong sing iso bakal nyetak konslet menurut saya yang lebih cepat memahami itu justru malah orang-orang yang berawal dari factor. Karena dia paham betul nyetel birahi factor seperti apa. Dan itu saat posisi burung wis ngonslet iki malah ora dong, malah bingung. Kok manukku dadi ora factor. Malah bingung. Malah bingung saya. Kan habis itu kan di PAUD kan udah nggak mau jalan. Terus dia itu kan enggak sorry, pedet ya Mas ya. Pakan kiloan. Sorry nih tak fokuskin lagi takutnya enggak nyambung ya. Terus untuk puding saya cuma jagung. Jagung itu diberikan berapa hari sekali? Diberikan kalau cuma mau diajak lomba saja. Berarti murni tanpa jagung hanya pada saat berangkat.
Ngapunten. Terus peletakan itu di situ terus apa dipindah-pindah? Saya pindah-pindah. Dipindah-pindah maksudnya Rolling. sama rentengannya. Sama rentengannya Pokoknya bisa di rolling terus. Rolling terus tiap hari rolling. Oh, ganti. Jadi Oh, biar pokoknya dia cuek. Acak ya, jadi Iya, enggak anu. Terus penjemuran? Penjemuran ya kalau saya pribadi enggak setiap hari dijemur. Berapa hari sekali Enggak mungkin? mesti. Kalau tergantung Tergantung. saya pengen jemur, saya jemur. Kalau enggak Iki dirawat Kadang 3 hari enggak tak jemur enggak Sak apa-apa. penak dhewe berarti Mas. Iya. Kok wangun yo. Jadi ngene kok. Iya, piye. Kenal karo Mas Dian wis rada lama. Lama ya. Terus bener-bener main di omahe sama Mas Nanang Sanduki. Tak ceritani. Iki lho nek areng gawe vlog sama Mas Dwi. Pola perawatannya iki aneh. Maksudnya aneh iki burung ya ala kadare. Ya gelem di rumah, posisine di rolling ya di rolling. Dikek jantan wedok, jantan betina wis paut, pokoknya dicampur jadi satu. Tapi burungnya stabil semua. Entah itu vector, entah lain duwe konslet tapi ora dong. Ini nih iso dibahas apa ini malan? Cakep ini. Maksudnya iki artinya berarti bisa bisa macam-macam ya, paut bisa, vector bisa, konslet bisa. Cuman konslet baru 2 ya Mas ya. Berapa tahun ke belakang jenengan bisa dapat 2 konslet ini berapa tahun? Selama berapa tahun ke sekarang? Mundurnya ini berapa tahun dari sekarang? Berapa ya? Belum ada 1 tahun ya? Ini sing wedok ora ono setahun. Nah, kalau sebelumnya perawatan awalnya yang jantan itu berapa tahun ke belakang? Perawatan awal loh ya, berarti dari paut. Karakter berubah itu lepas paut umur 7 bulan. Oke, enggak. Maksudnya jenengan dari posisi beli burung itu ke sini ke sekarang itu berapa tahun? Kayak selisihnya sama betina itu cuma 3 bulan. Sama kemarin, dari sekarang Sampai waktu pertama kali beli. waktu pertama beli si Wih, paut 3 tahunan punjul. 3 tahun ada? 3 tahun. 3 tahun. Jadi selama 3 tahun terciptalah burung konslet 2 aja. Tapi saya nggak tahu kalau itu tuh Ya. burung konslet. Maksudnya ini kan biar teman-teman tahu. Jadi kadang-kadang kayak gini Mas. Yang masalah itu kadang-kadang orang tuh ngomong nek wis iso konslet tuh 1 bulan sekali muncul kan gitu kan, penak itu ya Mas ya. Kayaknya enak banget itu. Barangkali loh, orang itu kan mau kadang-kadang mikir manisnya ki. Bahwa nek nganggo vitamin, nganggo doping, terus mungkin 1 bulan sekali muncul konslet. Misalnya burung 50 1 bulan muncul satu gitu. Kok kaya penak kan gitu kan. Pikirannya orang kan semudah itu. Ternyata makanya aku kasih perbandingan selama 3 tahun ini ternyata dia mencetak 2. Dan belum ada keluar lagi sampai sekarang. Nah, dalam arti seperti ini, burung itu kan tergantung karakternya diposisikan seperti apa dan pemahamannya seperti apa. Nek menurut aku gitu Jadi lanjut Mas, lanjut. Jadi posisi ini jenengan garap, ini ngomong ke kodrat sih, engko vektor selanjutnya lanjut. Setelah meneh hilang. Biar nganu ya. Hilang ya. Hah? Aku ora aku. Kowe piye kowe? Halo. Sambil gojekan ya Mas, asik kok soalnya. Nah terus habis itu kan posisi dari perawatan itu digantang usia 3 bulan mulai digantang, pakannya kenarisit sama millet putih, jagung hanya pada saat main, jemur semaunya, mandi sendiri ya, ini saya ringkas. Terus digantangnya per berapa hari sekali? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Itu kira-kira wajib, nggak pernah putus itu selama jenengan main sampai posisi burung itu berubah. Iya. Jadi rutin jenengan gantang ya seminggu 3 kali. Saya gantang nggak pernah jong sama sekali. Wih keren. Jadi terus jalan terus lah. Setelah usia berapa dia merubah tadi? Sekitar 4 bulan masuk setengah. 4 bulan setengah dia mulai. 4 bulan setengah dia mulai jalan nggak mau. Kalau sesi Tapi itu masih jalan, paut ya? Masih paut. Maksudnya masih diikutan di kelas paut juga. Iya. Oh, terus jalan nggak mau. Nggak mau. Jalan nggak mau gitu. Terus dia lepas paut umur 5 bulan, tak simpen 2 bulan, terus tak ikuti ke vector. Dia mau jalan lagi. 4 bulan setengah mulai jalan nggak jalan. Iya. Terus istilahnya mulai nggak stabil ya. Nggak stabil disimpan selama 2 Simpen bulan. 2 bulan. 2 bulan berarti umur 6 bulan setengah jenengan mulai start lagi gantang di kelas vector. Langsung jalan. Itu perawatan hariannya padahal sama ya? Sama. Nggak ada perubahan. Terus begitu digantang itu apakah hari itu juga langsung jalan? Apakah sampai berapa kali gantang dulu? Langsung jalan tapi nggak stabil nomor kecil. Oh.
Nah, ini Mbak berapa kali tok? Masih factor apa sudah dengan nada konslet seperti itu? Apakah Masih factor. Masih factor, Masih factor. kondisinya factor ya. Terus dilanjutkan Mas. Jadi itu selama berapa bulan sebelum laku itu? Itu selama tak gandang factor itu selama 3 bulan. Habis itu dia jatuh bulu semua toh. Tak simpen lagi lah. Saya taruh di kandang kotak. Kandang kotak. Iya kandang kotak. Pakai iya kandang box, pakai glodok. Pakai glodok tapi glodoknya tak buka. Single. Nah, Kenapa jenengan punya pola pikir tiba-tiba di glodok single, glodoknya dibuka? Apa jenengan nonton YouTube? Enggak. Itu saya Ceritanya enggak sengaja. Soalnya sangkarnya kan habis loh. Oh. Terus tak adanya sangkar kotak tak pindah Ora sangkar kotak. sengaja berarti. Karena sangkar bundere entek dipindah kandang kotak. Onone meng kandang kotak dilelai dicemplungi glodok. Nah, gua kan sing salah kan dadine faktornya hoki toh. Iya toh. Rezeki kan aja. Iki padahal ana pemahamane. Nah, tapi enggak Ada apa-apa. sebuah proses tapi jatuhnya ke rezeki ya. Rezeki kan ngono kan. Terus Di glodok itu kok dia tuh gacor terus itu loh. bunyi terus. Nah, terus kok saya lihatin kok karakternya aneh. Sudah kayak konslet. Sudah kayak konslet tapi Jedanya saya udah nggak rapet. tahu. Jedanya Saya nggak udah tahu. rapet. Udah. Saya nggak tahu kalau Berarti wis burung itu konslet itu ya konslet. belum pernah dikawinkan. Belum. Artinya dari PAUD sampai dia konslet dengan posisi single glodok, dia tidak pernah kawin, Ji. Selama berarti Selama itu enggak. Nah, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan di blog saya tuh rata-rata bilangnya gini. Burung jantan itu kalau belum pernah dikawinkan biasanya setelah dikawinkan baru bisa konslet. Artinya ini memecahkan mitos bahwa burung jantan dari PAUD sampai konslet itu tidak harus kawin juga, Ji. Iya. Ya, ngerti loh. Maksudnya saya mau mengasih pemahaman supaya nggak semua burung jantan dari PAUD ke sampai dikawinkan baru konslet nggak harus dikawinkan istilahnya begitu loh. Oke, nah itu sudah terus akhirnya laku. Belum. Terus Itu kan makanya setelah berubah karakter Hah? gitu saya nanya Kiki. wah, nanya suhu ya toh? Suhu, ya, Ya bener, ya suhu ya. Saya kan nggak tahu toh kalau burung saya itu kayak gini. Soalnya kan saya Dia sukanya mainnya merendah, Mas. factor. Wong dia tuh sukanya merendah itu jeleknya. Saya nanya sama Kiki kok manuk kok ngene nopo ae. terus. Kiki nulah iki nganu Mas. Nah, saya kan nggak tahu kalau burung konslet itu kayak gitu-gitu kan saya nggak pernah tahu. Nggak pernah paham karena jenengan dulu basicnya factor. Iya, Ji. sampai sampai sekarang tetap bahkan factor. tidak pernah konslet ya, mikirin konslet nggak pernah. Nggak pernah. Malah jual ya gitu. Nggak pernah sama Bingung kan gitu sekali. kan istilahnya aja. wong ora jalan-jalan. Ya karena ora tahu carane nguncike. Nek kaya coba dipegangin Kiki waktu itu. Selesai. Ya ora tak temu. Ya karena nggak boleh dibeli. Terus gimana Mas? Habis itu tanya Kiki, terus Ya, tanya Kiki itu terus kok diminta sama Kiki terus nggak mau dia ngasih tahu resepnya ya Mas ya? nggak mau. Dia maunya dibeli. Pinter kan? Beli. Bukane Ilmunya nggak mau dikasih tahu. Ngono lho. Jadi terus sengaja ben ora dadi tunggu tak tipu. Ora. Oh, pemain factor ya dolanan factor wae kan. Masa berlaku saja. Tak tunggu deh wae. Ben tuku factor. Iya. Pokoknya keliru ini jadi golek factor sing apik, cariin factor yang bagus, tawarin ke dia tuker-tukeran Soalnya sama ini Mas. setiap Mas Dwi BA itu mesti malam. Mesti malam karena zaman biyen HP-nya Mas Dwi iki belum apa ya jenenge iki sinyalnya urung 4G ya Mas. Jadi sinyalnya iki angel nek ngirim video gitu loh kok. Gitu loh. HP-ne iki masih Sinyalnya tuh daerah sana tuh sulit. Susah. Susah. Jenengan tinggal di mana Mas? Mundilan. Oh di Mundila. dadi iki Dingin ya Mas tempatnya ya? Dingin. Oh. ben WA aku daerah bengi ngirimi video wis angel banget ngono lho kok. Hmm. Ngirimi berhasil tak komen. Wis enggak aku wae ngono lho. Nggak boleh. Emangnya ngopo kan ngono? Pertama tanya gitu lah, emangnya manukku ki ngopo ki? Ngono. Terus? Ya kuwi wis konslet Mas, ora mungkin konslet wong isih single. Oh, berarti pikirannya Mas waktu itu bahwa burung konslet itu harus pasangan Ji? Iya. Ya kan? Ya, paradigma itu yang sering dipegang Karena orang. Saya banyak nonton di lapangan kan kalau burung Konslet mesti ketemu, ono ada pasangannya. pasangannya. Ya, Mungkin terus? saya single gitu. Nah, terus cerita tak gantang ora tahu juara, maksudnya nggak tahu nomor kecil, jalannya cuma separuh-separuh.
kadang awal, kadang akhir, tapi emang lagunya wis konslet. Wis jelas konslet sak gaya-gayane gitu loh. Terus sampai kejar-kejar nggak boleh, akhirnya mbuh tiba wong endi saya juga nggak tahu mau. akhirnya laku jadi setelah ditanyakan ke Kiki nggak dikasih tahu, nggak dikasih dibocorin ini. Iya intinya itu masalahnya band dibeli, dia tuh kadang-kadang kayak gitu mas sama saya aja. Saya tanya nggak dikasih tahu ilmunya. Gitu Mas, dia pinter ya caranya. Terus habis itu dijual je. Laku berapa Mas ngapunten kalau boleh disebutkan nominalnya? Dibeli temen berapa itu saya dikasih kalau enggak 10.000? Enggak nyampe. Terus 3.000. itu kapan itu lakunya? Berapa tahun yang lalu? Oh, Ya wis kuwi ya 3 tahun kepungkur ya. Masih mahal itu. Tapi temen saya 2018-an apa 2019? Ya masih mahal tuh. 19. Kowe wis nyekel udah, makanya saya kan nyekel apa? Kowe wis nyekel apa? Aku nyekel apa ya lali aku. Wong isih nang ngono. Oh niki ngono kandhani sing ning Iki masih Oh, di masih Banten, di masih di anu. Banten. Kula sing betina Mas ning Banten Mas. Kamu ini gimana? Sing jantan ning omah. Jantan di Oh, jadi belum ke Arka ya? Masih di Jogja. Sekitar ya ora nek 2019-an sing betinane wingi. Kalau betina 2019 udah sama Arka. Nek sing jantan itu sekitar 2017-2018. Soalnya saya bergurunya pada saat itu. Sekitar pokoknya nek nggak salah itu sekitar 2017-2018an. Terus habis itu jenengan jual laku sekitar 3 jutaan je. Sebenarnya waktu itu kalau berarti jenengan jual 2018 burung itu masih bisa laku di angka 30 menurut saya minimal. Itu saya tawar 10 juta itu nggak dikasih nih. Malah dijual 3 juta. Pak, tapi saya nggak bilang nominal loh. Enggak bilang nominal. Oh, minta pantone atak gawake duit 10 juta. Cuman dia kamu nggak nyebut Itu yang karena kan wis kaya sedulur tuh. Ya tak curang toh Mas, lagi-lagi dia nggak kasih tahu nominalnya. Dia apalagi ngomongin ilmu nggak dikasih. Mungkin nek semamane tak sebutke nominale langsung ajar. Wong pada saat itu Mas Dwi itu butuh uang buat mau tandur Lombok nih Mas. Oh itu kan jenengan dekat di Mansur. Iya. Oh. Saya sebelah timurnya. Ya Lombok ini bakule Lombok nih. Iya. Juragan Lombok Haji Mansur Babon itu. Makanya Terus? kan waktu itu terus teman saya paginya itu kan ke rumah main, iki tak nggone wae nyok tak ketinggali duit 3.000 ya saya tak kasih. Harusnya saya ninggali duit nang dono ya aku. Salahku ning kono. Salah strategi jenengan. Kudune untung paling ora di atas 10 juta. Ya Bener lah. karena dulu juga masih awam di dunia konslet, saya juga nggak tertarik ngurung. Aku urung sinau kowe ya urung. Wah, aku lho berantem jelas kowe. Terus karena awam terus tadi Karena ya isi ragu-ragu ya. Bukan ragu-ragu kok, jadi gini. Dulu saya kan basic ning betina kan, seneng betina tapi kan betina emang jago aku. Oh, tapi emang saya dulu emang udah istilahnya udah kenal orang konslet ya, salah satunya Om Heru SB Beton kan. Ya, sing muslim. Yang punya muslim tak share ke Om Heru dan dia tertarik juga. Ya waktu itu emang mau saya sodorin uang 10 juta. Maksudnya dibatekke rono. Iya. Bakul ya. Ora ngomong wae terus terang. Ora bakul. Ayo Ki pantau nanti kalau emang dapat kamu tak kasih uang ya. Kono kan karena saya ora bakul lah berarti maklar. Belum tertarik. Waduh tongan saya sih. Dengan lobet jantan kan ngono. Ya, terus. Akhirnya malah terus sudah laku sama orang, oh berarti. Tapi nggak beritahu sama Mas Kiki waktu itu waktu mau dijual nih, berarti. Enggak. Ya emang awalnya orang enggak jual. Tiba-tiba jenengan karena bosen nanya terus nggak Ya dikasih. enggak, karena emang diparani wong mau lho ning Oh, langsung datang. Karena itu kan Kiki nggak ngasih nominalnya ya. Pas malam itu kan nanya, "Ya tak nganu ya Mas, tak pantone gitu tuh." Terus paginya tuh temen saya dari datang ke rumah. Langsung sesaat dada. Jadi malam di telepon Kiki paginya dia nggak ngabarin kalau mau ke rumah, datang langsung. Ya, wong pinter. Karena tak kon Sherlock, ayo karena HP-ne kuwi mau lho, pengaruh kuwi mau lho, ra dikirim Sherlock. Coba tak tukoke HP Mas Dwi. Aku ya tapi wis emang belum rezeki. Saya sama Mas Dwi kan mungkin gitu. Oke Mas Dwi, intine kan tadi jantan ya, sekarang betinane Mas. Prosesnya kayak apa Mas? Kalau betinanya itu habis bodol. Itu juga dari telur. Itu dari PAUD. Ceritanya PAUD juga single. Saya dari dulu single. Semua sistemnya tempel single. ya. Sistemnya tempel, single tempel, koloni kapsul gitu ya. Iya. Kapsul jejer gitu ya. Campur jantan betina PAUD ya. Iya. Enggak masalah itu ya Mas. Nggak masalah. Main factor juga enggak masalah. Main konslet juga enggak masalah. Artinya jenengan nyatanya jadi dua loh. Berarti artinya apa? Kan banyak pertanyaan gini Mas. Oh berarti nek
jantan betina itu berarti apa namanya? Oh, harus dipisah-pisah. Nyatanya enggak kan? Enggak. Nah, nyatanya enggak. Jadi terbukti ini itu bisa dipatahkan dengan Masnya bisa mencetak itu. Nah, terus itu prosesnya sama aja. Pakan kalau yang betina sama. Milad putih kena resin. Proses sama mandi juga Mandi ya gitu, perawatan saya cuma sama. Intinya asal-asalan. podo kabeh diratakin ya Mas. Jenengan enggak pakai sistem nek betina dibedakan, paut dibedakan atau jantan dibedakan. Untuk jemur juga sama berarti. Paham. Mulai dijalankan kegantangan usia berapa? Umur 3 bulan. Sama berarti hampir sama aja. Itu juga digas terus seminggu 3 kali. Rata-rata dari saya itu burungnya mesti 3 bulan udah tak ajarin ke gandang. Oke, terus habis itu Mas, ngapunten. Habis itu nih. Setelah itu, proses setelah itu kan berarti mengalami fase usia 4,5 bulan, 5 bulan itu gimana ceritanya? Kalau yang Untuk betina terus nggak pernah berhenti, jalan terus. Dengan sistem tempel itu jalan Iya, terus jalan sampai terus. dewasa. Sampai dewasa jalan terus. Sampai umur berapa jalan terus itu? Sampai umur 1,5 tahun tetap jalan terus. Oh, berarti sampai 1,5 tahun peliharanya. Ngapunten nih Mas, usia berapa dia sempat goyang nggak? Enggak sama sekali goyang. Nah, usia berapa dia mulai digantang ke dewasa? Usia 4,5 bulan. Oh, berarti lompat belum lepas paut jenengan langsung lompat aja. Soalnya Nah, makanya saya tanya biasanya kan saya di paut itu cuma tak gantang 3 kali. Iya. Habis itu langsung kok durasinya nambah, tak gaskan habis paut langsung tak ke vektor, kok dia mau kerja langsung tak ke vektor terus. oh, langsung ke vektor terus. Jadi dari paut umur 4,5 bulan lompat dewasa langsung ya. Langsung. Soalnya kan biasanya kan paut banyak banget yang rusak di tengah jalan ya. Iya. Jadi maksudnya setelah akil balik, setelah dewasa mau menganjak dewasa dia biasanya kendor. Kalau ini 1,5 tahun Enggak. karena dia dilompatkan mungkin ya. Langsung tak Dilompatkan. lompatin. Terus mulai karakter berubah keluar kelihatan itu ceritanya gimana? Itu kan gemuk toh, gemuk. Gemuk maksudnya? Ya burungnya gemuk. Oh, kegemukan. ternyata mau buang telur. Usia? Usia 1,5 tahun lebih 2 bulan nggak salah. Itu dia buang telur. satu tahun 2 bulan. Heeh, 1 tahun. Itu posisi jenengan itu berarti kegemukan itu kayak mau buang telur itu cuman itu aja. Iya. Birahi muncul nggak Mas? Bebek. Enggak. Tidak sama sekali bebek. Cuma kan kelihatan tuh kok kayak ada telurnya gitu. Terus Kayak ngelemak. kayak ngelemak ya, seperti Terus lemak tapi tangannya pikirnya lemak. lemak. Ternyata Dia mau buang telur. perlakuan selanjutnya itu ketika tahu Mas gemuk itu perlakuannya kayak apa? Tak pindah kandang kotak. Oh, kandang kotak iki aja sing marai hoki. Kandang kotaknya masih nggak Mas? Masih. Wah, tak beli boleh enggak itu? Ojo kandang kotak iki sing Sanko mesti sanko. Sanko. Mesti ning san. Kok videone peloro-lorone ning sanko iki. Oh, to iki. Sang anu kandang kotak karo glodoke kuwi rahasia iki. Dan pada saat saya Enggak tidur. pada saat saya main ke sana itu ada bunyi-bunyian di dapur. Nggih. Manuk enak banget masan dulu nanti tak kon ngrungokke. Hati-hati Mas, kayak bahaya. Itu kandang kotaknya diletaknya di mana tuh? Mas? Di samping yang koloni sistem saya itu. Oh, di depannya persis. Jadi misalnya koloni di sini nih, koloni di sini. Koloni di sini. Di Nah, bawah nih iki ra tau Saya diganti. Oh, di bawah? Saya di bawah nggak pernah di atas. oh, koloninya jejer-jejer di Di bawah, bawah. iya. Terus kandang kotaknya samping sini. berarti jejer juga. Iya, jejer. Tapi di atasnya apa? Di bawah juga. Di bawah juga, dari bawah. Oh. Misalnya kandang kotaknya 3 ya Berarti Dari bawah. dekat banget sama burung itu ya, jarak Iya. berapa meter dari burung ke nggak kandang? ada jaraknya. Nempel kandang kotaknya nempel. Berarti kayak ditempel di kandang kotak gitu ya, Mas? Cuman kandang kotak sama sangkar bulat Iya, gitu ya. iya. Lah kalau yang kandang kotak itu betinanya itu setelah ditaruh sangkar kotak berarti kasih sarang. Enggak Enggak. tak kasih sarang, terus dia malah itu apa ngabisin tangkringan itu loh. Oh, tangannya Dimasukin ke surut. glodok. Oh, dia sendiri yang buat sarang intinya gitu. Ternyata Glodoknya dia- tutup apa buka waktu betina itu? Kalau Kalau- jantannya tadi kan dibuka aja. Soalnya kan itu nggak ada tutupnya, tak biarin buka. Oh, Orang artinya tutup. memang nggak ada tutupnya. Ada, sebenarnya ada. Terus kan Tapi- dia buat mainan lobot itu loh. Akhirnya lepas. Terus patah, lepas tak. Loh, itu namanya bukan dibuka, Mas. Memang nggak ada tutupnya gitu. Tapi pertamanya kan tutupan rapat Tutupan, kan, tapi tak pertamanya. buka. Oh, Tak akhir- buka. oh pertamanya dibuka Iya, aja. buka. Dan akhirnya intinya nggak ada tutup ya, Mas ya. Intinya kan nggak ada tutup. Karena rusak. Nggak ada rusak ya. Terus itu proses itu tuh berapa lama tuh digelodok? Itu glodok itu buang telur itu dia nelur gemuk 3. 3. Nelur gemuk 3. Terus posisi berubah apakah itu sudah berubah? Enggak berubah, belum berubah. Lagu belum berubah. Belum berubah. Setelah telur 3 itu terus Terus dia kan tak jemur, tak mulai pakai kandang kapsul lagi tuh. Tak Iya. jemur, tak buat
main lagi. Oh, dijemur itu jemur full apa jemur Enggak, berapa lama? Oh, yo cuma Jemur-jemur iseng kayak biasanya ya. kayak biasanya. Oh, terus ditaruh dipindah habis ke buang telur itu dipindah di sangkar bulat. Iya. Sangkar bulat terus dibuat main lagi. Tak buat main Jalan lagi. Enggak mau jalan. Oh, enggak mau Nggak jalan. mau habis buang jalan. telur. Terus Jadi jalannya setengah-setengah. setengah-setengah, tapi jalan sampai setengah-setengah. Apakah Iya. karena dia nggak lama nggak digantang, lupa gantangan atau gimana Mas? Nek menurut jenengan? Kalau Dari pengalaman menurut jenengan? saya mungkin karena lama nggak digantang. Oh, kalau prediksi saya seperti itu soalnya makanya saya tanyakan menurut jenengan gimana. Berapa lama itu proses setelah buang telur disangkar bulat terus digantang lagi nggak stabil 2 jalan? minggu. 2 minggu. Setelah 2 minggu jalan Dia kembali mau J. jalan lagi. Jalan kembali stabil J. Tapi Stabil terus mulai berubah lagu. berubah lagu itu kan dia lepas ekor. Kalau lobet kan kuncinya di 1,5 ekor. tahun ya berarti usianya J. Leres Mas J. Iya. Iya toh, biasanya buang ekor bulu kecil, bulu nganu tuh sampai habis total itu nyulamnya itu terakhir dibuang ekor itu 1,5 tahun kalau nggak salah bulu. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, berarti rada telat sithik nggih. Hampir 2 Terus, tahun terus kan kalau lobet kan prinsipnya berarti kalau dia kan kekuatannya di ekor toh. Iya. Ya, makanya terus dilereni tak meneh. istirahatkan lagi, tak kandang kotak lagi. loh, nah istirahat kandang kotak lagi. Iya. Terus Lah habis itu kok dia tuh- nelur lagi enggak? enggak nelur. Di kandang kotak itu dia malah bunyi. Kok lagunya berubah gitu saya. Kandang kotak meneh iki. Kandhane yo. Kandang kotak sing perlu Lek ngirimi aku ya dituku ki. buat ditukupinya aku pas kayak posisi ning Serang pas itu. Tapi ya tetep minat aku tur yo kalah cepet meneh wong aku ra iso moro. Tak transfer Mas Kok saiki. ya ora ngomong ro aku. Betina lho, tapi ya. Mas ora apa-apa. Bener-bener udah minor gayanya. Jadi itu di kandang kotak itu ya kan Kok berhenti? lagunya tuh berubah. Kok biasanya kan durasinya panjang, kalau dia terus berubah lagunya tuh berubah ya. Berubah total. Terus tak tanyain Kiki. Tanya saya lagi loh. Pokoknya di konser ini pertama. Ini betina. Iya, tapi dirimu nawar tapi ora bali meneh ora. Pas Soalnya posisi dulu kan orang. saya pernah punya nomornya Kokoh tapi hilang toh. Oh. Iya toh, saya pernah punya nomornya Kokoh. Aku agak lupa pas, sih ya mungkin. Pas dulu main di Reksa Beat Cup. Pas ketemu. Oh, iya kan? iya, iya, Nah, iya, itu iya, kan. iya. Di itu loh, Ngawen. Ya aku padahal lali cuma Nah, ngomong iya. gitu aja sih sebenarnya. Saya pernah minta nomornya toh. Nggih. Terus habis itu minor digantang. Enggak. Kalau yang Setelah betina itu sudah tidak Enggak. digantang malah terus laku itu nggih didatengin terus balik lagi tanya Kiki enggak ngasih tahu nggih Manji. Tadinya enggak dikasih tahu. Wong betina. Kasih tahu. Saya kasih tahu betina. Oh enggak maksudnya enggak dikasih tahu sama Kiki Tani yang ngunciin enggak ya? Enggak. Nah, kalau Kiki memang kayak gitu Mas. Wah. Agak susah. Wong sing wis ngunci yo. Wis ngunci. Maksudnya ngunci kontraknya, tapi kan Ngunci belum jalan kontrak, lapangan. iya. Oh. Belum ada pasangan nggih berarti single. Masih Single glodok ya kejadian aja. Oh, tapi cakep ya caranya jadi itu. Jadi rawatan simpel. Simpel konsep iki, Mas. Ya kandhane yo simpel Simpel konsep. konsep. Untuk pembersihan kandang Mas ngapunten jangan-jangan kayak saya apakah bersihkannya rutin? Wah, enggak. Wah, Saya apa? bersihannya semaunya saya. Kalau Tinggalinnya. emang pengen bersihin ya tak bersihin semua. Kalau Apakah enggak ya sempat enggak. gestang 2 burung ini Enggak. gacor di rendengan? Enggak pernah. Malah dia kalau yang betina cenderungnya kalau di kandang kapsul saya koloni dia malah enggak mau bunyi, cuma paruhnya gini-gini doang. Birahi dhuwur ya. Iya. Terus tak Tapi masukin kandang murni kotak. milat polos ora aneh-aneh. Nek betin. Oh. Enggak, milad polot karo kenarisit apa milad polot murni? Kadang-kadang kenaris itu Kenaris ya. itu saya cuma buat tambahan kalau mau main. Oh, enggak lah jantannya tadi. Sama. Oh, berarti milad putih polos hariannya. Iya, harian milad putih semua. Kenarisitnya Kalau cuma mau misalnya nanti sore mau gantang, nanti sebelum berangkat tak tambahin kenarisit. oh Nanti ngangkat birahi sesaat berarti nggih. Iya, di lapangan buka kasih jagung udah. Walah, settingan lapangannya piye Mas? Biasanya kalau dari pot Mas. Kalau dari Dari mulai di rumah nih, iki settingan lapangan. Biasanya jenengan dari rumah nih pagi, mau tahu sore mau buat main, apa yang dilakukan? pagi tak jemur. Oh, tetap harus main sebelum main dijemur berapa lama? Yo enggak lama sih. Cuma kalau udah jemur tak ganti minum toh, tak kasih ganti yang besar. Kalau dia mau mandi udah mau mandi, dia nangkring udah mau bunyi-bunyi tak Disingkirin, angkat. direndeng lagi. Iya. Itu jemurnya berapa lama Mas?
Yo, Berapa 10 menit, 5 menit, 15 menit kira-kira nggak kira-kira. tentu ya saya. Soalnya saya kadang yo ada yang 10 menit, kadang ada yang setengah jam. Paling lama, Yo paling lama 30 menit. paling sebentar Paling sebentar 10 menit. 10 menit. Jadi antara 10 menit sampai 30 menit Soalnya ya. kuncinya saya tuh kalau dia udah mandi. Udah mandi. Udah mandi kan berarti kan udah berarti habis itu Oh, langsung jadi saya intinya angkat. jemur itu cuman untuk buat dia Dia mandi. biar mandi. Oh, ya paham. Enggak pernah dipakai dipancing Enggak. gitu ya, supaya dia kepancing Enggak air. disemprotan. Enggak pernah. Enggak pernah saya. Enggak punya semprotan. Iya duwe. Oh, duwe. Wah, ngicip kok. Ora tau disemprot kok. Ya langsung memang ku nganu iki setengane ngicip juga. Kayak pelosok banget rasanya dodol ya. Terus habis itu setelah mandi selesai ditempel lagi apa diasingkan? Enggak, tetap saya tempel. Oh, Kalau direndeng. diasingkan biasanya dia mesti Factor lagi Mesti ya. bocor. Bocor. Terus setelah ditempel lagi, Setelah tempel nanti mau berangkatnya jam berapa, kita mendadak langsung kita krodong berangkat. cuman gitu aja. Langsung ditambahin kenarisit Iya. saat itu. Sebelum diambil, sebelum berangkat tambahin kenarisit, Kerodong krodong berangkat. Terus di lapangan Nanti di lapangan buka, kasih jagung. Nah, terus di lapangan perlakuannya gimana? Dibuka total. Kalau saya sistemnya krodong. Oh, full kerodong. Iya. Full kerodong nggak dibuka, nggak diapa-apain. Cuman buka, tambahin jagung, tutup lagi gitu. Iya. Nggak diabla, nggak dikasih Nggak. apa, kurang satu sesi paling Nggak. cabut pakan itu ya. Cuma cabut pakan. Oh, cuman gitu aja gitu. Kalau vector, kalau cenderungnya saya itu kalau dia bunyi walaupun dikerodong, berarti itu jagungnya itu habis. Biasanya saya tak buka, jagungnya saya balik. Kalau dia diem dikerodong, berarti dia makan. Dia masih jagung. makan. Karena dia ketemu jagungnya pada saat itu aja, jadi lahap banget makan Iya. jagungnya dia. Kadang tak Iya. kasih 2, kadang tak kasih 3. Justru malah ketika dikasih jagung mungkin pada saat main, jadi dia tahu kapan waktunya makan jagung, jadi dia nggak bunyi. Ji. Itulah sebuah perintah. Wah iya bener. Ya, bener Perintah toh? kayak call, kayak ibaratnya biasa kayak, oh ini arep dimainke berarti aku dikasih jagung dan itu terjadi sama Jito waktu di sini padha wae. Itu perintah. Perintah, jadi wis dibiasai kaya kira nek arep mangan, nek urung diomongi karo majikane, makan, ramangan dia nunggu duduk gitu loh. Jadi itu hewan itu kan pakainya insting nggak pakai pikiran. Jadi dia pasti berlaku sesuai perintah dari tuannya. Dan saya senangnya Mas Di itu kalau punya burung konslet enggak dong. Enggak, Pak. Kapan nggak dong lagi mas? Ah saiki wis kali antri ya. Bosan dong ngerti langsung kali Iyalah. antri. Cepet-cepetan sih. Tapi sudah ada yang Mas, mendekati kayak gitu di rumah mas? Di rumah karakternya kalau dari PAUD ada 2. Nah disimpan dulu mas. Nanti kalau nggak bisa ngunci bisa langsung telepon Om Kiki. Buat gedeknya itu. Nah, itu Ya. sebelum bunyi dia mesti gini. Dut langsung duer. Oh itu bisa telepon Om Kiki atau telepon saya. Nanti nomornya di share. Itu real jantan itu. Oh wah cocok itu mas. Besok Besok Bino mata merah. besok Jalan perdana langsung dilapres juara 1. sampai sekarang masih stabil berarti. Masih. Tapi Umur sekarang berapa? udah mau lepas PAUD. Nilai ini 1.900. Ini bahaya ini. Ini pencetak bahaya ijane. 1.900. Ini anu mas. Mangan kak. Kowe rasa melu-melu ya. Nego. Oh, ora njaluk, aku ora ngomong, aku sih oke nek ana ning omah. Aku memang pengen ngevlog meneh. 150 lho. Ora gelem. Oh, gelem aku ngene wae, kok kono 50 to, jangan kowe aku. Enggak, karena- aku mbok ora nambah tapi nek 300 ya wae. Kan badhe 150 guys. Apa jenenge? Oh, kowe 50 wae Mas tambahane. Dwi ini kadang-kadang suka apa ya? Enggak peduli sama burung yang enggak Mau. factor. Ngono lho, kok. Jadi Oh. tetep tak gawe factor ngono lho. Wong aku pemain factor, setiap saya kasih masukan, "Mah iki ora tak gawe konslet, tak gawe factor wae." Bahkan ketika seperti itu kadang-kadang malah jadi nggih. Nggih malah dadi bingung wis. Apa jenenge wis ngonslet malah bingung. Wah, iki terus aku melu kelas opo? Jadi aneh juga, tapi perawatan itu bisa dijadikan jadi patokan tuh buat settingannya. Nah, ini tinggal nyari pemahamannya sebenarnya. Nyari pemahamannya kayak apa. Makanya sebenarnya saya pengen tahu tuh cuman pengen memperdalam pemahamannya aja kayak apa. Kok bisa jadi. Tapi intinya bebas ya Mas dengan PAUD, jantan, Kalau betina. saya kan nggak ada masalah. sistemnya kan pemain factor ya kok. Mm-mm. Jadi sistem saya itu gimana caranya bikin burung tuh di atas cuek. Misalnya kan kadang ada pemain factor, wah nggon aku jejer PAUD ra jalan gitu loh. Kalau saya kan nggak wong orang kita sama-sama beli tiket toh. Ngapain Dan itu kita? sudah dibahas di sini. Tentang emosi, tentang anu tuh aku senengnya tak jejerke PAUD, jejerke betina, jantan, jejerke Itu dicampur kalau dicampur Mas Dwi ya sama emang maksudnya tuh di sini membuat burung itu cuek. Jadi aku kan kalau misalnya kadang kan manuk itu ketemu pasangan beda kelamin, dia keluar vektornya atau keluar birahinya.
atau ketemu PAUD ono sing turu saking birahine ada yang wek kayak gitu kan. Sebenarnya kan aneh juga Mas Dwi ini kadang-kadang nge-share video ke saya udah konslet, sebenarnya dia itu pengen punya burung konslet tapi kalah lo butuh kadang-kadang. Nek saran saya Mas, jenengan jangan kalau misalnya mau dijual maksudnya jangan keburu-buru. Karena kan kalau tapi emang setiap saya tanya itu nggak pernah dijual kok. Orang tak delki aku ya pengen di mana konslet tapi tak tanyain lagi. Ternyata wis payu ngono lho. Wis dindisi wong sing dolan. Ya maksudnya kalau jenengan masih istilahnya punya ada yang bakat-bakat lagi jenengan bisa langsung komunikasi siapa tahu jualnya bisa lebih mahal maksud saya gitu. Sayang kalau dijual keburu-buru karena nek sing betina saiki tek kon betinane payu piro? Betina laku berapa? Malang guyu to. Laku berapa? Laku murah banget itu. Murah banget berapa? Iki tahu. Ora ngerti ya aku. Laku tahu ya gue gitu tahu. Ora ngerti aku. Berapa? Ya sing berak kan berapa? Cuma berapa itu? Berapa Mas? Enggak apa-apa. Biar teman-teman juga tahu gitu loh. Biar tahu bahwa ini kalau tidak paham resikonya kerugian sebenarnya. Kerugian karena kita sangat disayangkan banget ketika jual ngawur akhirnya eman gitu loh Mas, harusnya bisa jual harga tinggi tapi jenengan jualnya murah. Jual berapa Mas? Laku berapa? Berapa loh? Kayaknya nggak nyampe 1 juta? Nggak nyampe ya Ki? Astagfirullah. Cuma 850 nggak salah. Aku sampai tak telepon lho kok. Walah Mas aku koyo ngono lho. Payune iso punjul kan iso nggo sedekah. Gitu loh kan. Karena Ya, emang enggak niat jual dan Mas Dwi itu saya ya kan mau gini loh, kadang cuma jadi disodorin uang terus lho kok. Jadi kadang kan ya, gini, ya. jadi kan saya kan temen kan sering main. Misalnya kok enggak walaupun saya enggak pernah minat enggak jual gitu ya. Kadang teman main, wah mosok yo karo kanca kerep ndene ado-ado enggak dikasih gitu loh. Kadang kan enggak enak lah sama temen yang udah biasa ketemu ya. Udah, ya karena bawa gitu. Aku Apik atine apik. Kanjani yo. Begitu. Sharing kita bersama. Segitu teman-teman sharingnya di situ dulu berikut Mr. Joki Gelisah ini suhu master konslet juga sama Om Dwi ini sebenarnya master cuman dia rendah hati. Cuman dia nggak kelihatan di bukan akar rumput tapi sebenarnya dia udah master ilmunya. Oke? Segitu dulu teman-teman. Salam minor. Masuk akar